Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Sadar nggak sih beberapa hari belakangan atau 1 bulan belakangan ini kalian kesusahan cari laptop yang sedang kalian incar? Nah, laptop ini bisa jadi solusi untuk kalian yang mencari laptop di harga 6 jutaan tapi memiliki performance yang cukup mumpuni. Seri apa itu? Ini dia laptopnya. Ini adalah Acer Aspire 3 A314 yang menggunakan AMD Ryzen 3 3250U, 2 core 4 thread dan pabrikasinya 12 nanometer serta untuk maksimal boost clock-nya di 3,5 GHz. Memorinya 4GB DDR4 2400 dan storage-nya 256 GB PCIe generasi yang ketiga. Yang pasti dia sudah NVMe dan grafiknya dia menggunakan AMD Integrated Graphics dengan base AMD Vega 3. Terdapat 2 varian warna dari Aspire 3 ini. Yang pertama warna hitam yang sedang kita review kali ini dan satu lagi berwarna silver. Acer membandrol laptop ini di harga 5.899.000 saat posisi harga normal, tapi pada kondisi sekarang bisa naik hingga 500.000 pada marketplace dan include office, home, and student. Kita pernah mereview sebuah laptop yang memiliki spesifikasi sama persis punya HP. Jika kalian belum nonton, kalian harus nonton video itu dulu untuk dapat membandingkan kinerja dari laptop yang serupa. Keseluruhan bahan yang digunakan menggunakan plastik polikarbonat di keseluruhan sisinya dan terdapat logo Acer di tengah seperti ini, sama persis seperti Acer pada umumnya. Bezel bagian dalam cukup tipis, tapi jika dibandingkan beberapa brand yang lain seperti Asus atau HP, bisa dikatakan tidak tipis-tipis banget. Untuk bezel bagian atas dan bawah masih sangat tebal sehingga membuat bodi dari laptop ini terlihat sangat bongsor. Untuk webcam di bagian atas menggunakan 720p atau HD dan diapit 2 buah microphone array, dan di bawah atau bezel bagian bawah terdapat logo easel kecil glossy yang membuat laptop ini terkesan cukup elegan. Untuk layarnya dia menggunakan 14 in Full HD, tapi sayangnya dia masih menggunakan teknologi TN sehingga view angle yang dihasilkan tidak bagus-bagus amat dan jangan berharap kualitas warnanya pun bagus. Tapi lumayanlah kita mendapatkan layar dengan 1080 dan mendukung anti-blue teknologi sehingga kita dapat berlama-lama di depan layar. Lanjut ke bagian palm press-nya. Tombol power menjadi satu dengan keyboardnya dan feel keyboardnya sendiri sangat biasa aja atau nothing spesial. Ya harap dimaklumi, memang laptop ini tergolong laptop murah sehingga ada sesuatu yang pasti di downgrade. Touchpad-nya sendiri dia center terhadap spasi dan sudah mendukung Windows Precision Driver. Salah satu nilai plus dari laptop ini ada di bagian portnya yang dia memberikan USB Type-A cukup banyak. Di sebelah kanan terdapat Kensington lock, USB Type-A 2.0 dan combo jack audio. Di bagian kirinya terdapat DC-in, RJ45 port atau LAN port, HDMI, dan 2 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama. Untuk konektivitasnya, Acer menyematkan Wi-Fi AC dan Bluetooth 4.2. Nah, untuk harga 6 jutaan, kalian penasaran nggak sih gimana performance dari laptop ini? Pengujian pertama, SSD-nya cukup kencang, kita mendapatkan skor di 1680 untuk read-nya dan 1298 untuk write-nya. Dan SSD yang kita dapatkan bermerek Western Digital. Sekarang kita lanjut ke pengujian desainnya. Simulasi pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 302 CB. Ini skor yang sedikit lebih rendah dibandingkan HP yang sudah kita review sebelumnya dan memiliki spesifikasi yang sama persis. Kita lanjut di R20, kita mendapatkan skor di 316 untuk single performance-nya dan multi-core-nya kita mendapatkan skor di 730 poin. Kita looping juga 10 kali untuk melihat konsistensinya dan rata-rata kita mendapatkan skor di 718 poin dengan suhu di 83 derajat Celcius.
Untuk pengujian rendernya, seperti biasa Premiere video 4K 1 menit, cut to cut dan tanpa efek sama sekali, laptop ini membutuhkan waktu 2 menit 15 detik. Untuk pengujian renderingnya atau 3D renderingnya, kita menggunakan Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU rendernya, kita mendapatkan waktu 21 menit 2 detik, sedangkan GPU rendernya kita mendapatkan waktu 23 menit 19 detik. Sekarang kita lanjutkan ke simulasi gamingnya. Untuk 3D Mark Firestrike, kita mendapatkan skor di 949 dengan suhu maksimal 93 derajat Celcius. Tapi, laptop ini lolos uji stress test di skor 98%. Kalau kalian perhatikan, CPU clock-nya ditahan di angka 1,6 GHz, sehingga laptop ini bisa lolos. Berikut adalah hasil Firestrike dari beberapa laptop yang pernah kita review. Untuk pengujian baterainya sendiri, kita menggunakan PC Mark Modern PC. Kita mendapatkan waktu yang tidak lama-lama banget di angka 6 jam 22 menit saja dan menyisakan sekitar 4%. Ini adalah hasil beberapa percobaan game yang sudah kita lakukan di Acer Aspire 3 ini. Untuk pengujian game yang pertama, kita menggunakan Dota 2, setting rata kanan atau full render. Kita mendapatkan skor yang cukup kecil di 18 frame per second atau turun hingga 16 atau 15 frame per second. Kita rubah ke setting medium low. FPS yang kita dapatkan masih cukup lumayan di sekitar 30 frame per second hingga 35 frame per second. Dan kita rubah lagi ke setting low. Kita mendapatkan skor yang cukup tinggi di 55 hingga 60 frame per second. Untuk GTA 5 Full HD setting low, kita mendapatkan FPS yang cukup lumayan di sekitar 35 frame per second hingga 45 frame per second. Ini adalah hardware dari Acer Aspire 3. Terdapat satu buah heat pipe, satu buah fan, dan satu buah exhaust yang cukup untuk pendinginan prosesornya. Di sebelah kanan terdapat slot RAM yang bisa kalian upgrade hingga 8GB dan saya sarankan kalian upgrade untuk menjadi dual channel. Di bawahnya terdapat SSD 256GB dan di samping kirinya terdapat baterai dengan 3100 mAh dan 52 Wh. Untuk bagian atas baterai terdapat slot untuk ekspansi storage kalian, bisa kalian tambah hard disk atau SSD SATA 2,5 inch. Dibandingkan dengan laptop yang pernah kita review dengan spesifikasi sama, bisa dikatakan laptop ini sedikit kalah. Tapi, laptop ini bisa dikatakan murah untuk kelasan harga yang dia tawarkan dan bisa menjadi pembanding yang cukup tinggi dibandingkan Intel Pentium atau AMD Athlon Silver yang sekarang memiliki harga sama atau mirip. Kesimpulannya adalah, untuk desain kita berikan skor 7. Untuk fitur kita berikan skor 7 dan untuk performance jika kita lihat dari harga kita juga berikan skor 7. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa follow sosial media kita yang linknya saya sudah letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.